Ya keluarga Fas, seperti yang tadi sudah Bagus beritahukan bahwa di malam hari ini adalah waktunya untuk bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Resmi Magelang. Dan Alhamdulillah di malam hari ini narasumber kita sudah siap untuk berbagi dengan keluarga Fas. Beliau sudah hadir di studio dan akan kita sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Kang Abed Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam, sugeng dalu Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam giaran bincang asik seni budaya Nusantara. Saya malam hari ini meskipun hujan-hujan tetap semangat Mas Bagus. Iya, demi keluarga Fas tentunya. Oke Kang Abed, malam hari ini kan tema kita ini akan membahas tentang among-among, tradisi selamatan orang Jawa. Eh, Seperti halnya yang pernah saya alami dahulu ketika waktu kecil, ini kan banyak sekali tradisi-tradisi di sekitar lingkungan keluarga saya. Itu dulu kalau mau bangun rumah harus ada selamatan. Kemudian kalau pengen ada acara apapun ini biasanya ini selalu ada selamatan dan juga among-among di mana rakitung mingklubanan atau apa, tapi pasti selalu ada. Semakin tahun semakin kesini kan juga semakin jarang juga ini, kecuali kalau orang-orang tua dahulu yang sampai sekarang alhamdulillah masih keparingan umur panjang, biasanya ngimut ke anak putu untuk among-among lah. Sebetulnya kalau kita bicara soal among-among, tradisi selamatan ini memang sudah ada dari dulu kala atau seperti apa ini sebenarnya ini? Iya, Mas Bagus dan seluruh keluarga Fas, kita hidup di bangsa Nusantara, khususnya di secara geografi kita hidup di tanah Jawa, di mana kita tidak terlepas dari yang namanya adat, tradisi, kebudayaan, kesenian yang berbaur menjadi satu kesatuan dalam siklus kehidupan manusia, mulai sejak lahir bahkan sebelum lahir sampai nanti peristiwa kematian. Jadi fase kehidupan manusia mulai dari lahir, kalau yang laki-laki nanti khitan, kemudian menikah, kemudian membangun rumah yang tadi Mas Bagus sebutkan, sampai nanti orang itu kembali atau berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak terlepas dari yang namanya upacara-upacara atau ritual atau adat yang memang sudah diwariskan turun-temurun. Kalau ditanya ini sejak kapan, ya saya kira bahwa kebudayaan ini karya peradaban manusia. Jadi semenjak manusia ada, kalau kita ya manusia Jawa, di mana manusia ada ya mulai di situ mereka menciptakan kreasi-kreasi untuk mengisi, menunjukkan identitas jati dirinya, sehingga kita akan sulit melacak. Kalau saya dari sisi kacamata saya, setiap kebudayaan itu ya di mana manusia itu tinggal akan menyesuaikan produk kebudayaannya seperti apa. Kalau masyarakat Jawa karena lingkungannya mungkin subur makmur ya tanahnya, sehingga produk kebudayaan yang paling banyak misalnya yang berkaitan dengan pertanian atau berkaitan dengan hasil bumi. Itu nanti akan mempengaruhi ke sana. Berbeda halnya ketika segerombolan atau komunitas atau sekumpulan masyarakat, orang-orang ini hidup di pesisir. Nanti produk kebudayaannya juga akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, seperti itu. Jadi tentu ini saling mempengaruhi, termasuk juga sejak kapan gitu. Jadi sejak kapan ya, sejak manusia ada kebudayaan itu. Nah, kalau kita bicara tentang selamatan sendiri, kita yang pertama tentu jangan terus berpikir selamatan itu syirik, bid'ah. Ya, jangan bicara syirik dan bid'ah
bid'ah dulu. Kita pahami dulu sebaiknya sebelum ngomong oh ini syirik, oh ini bid'ah. Kadang-kadang kata-kata atau narasi yang berkaitan dengan kejawaan atau kebudayaan itu langsung terburu-buru dicap bid'ah. Nah, padahal kita belum tentu memahami secara utuh sebenarnya apa, termasuk kata selamatan sendiri. Bagi sebagian orang, bahkan selamatan itu dibilang anti. Ya, anti dan ya mungkin karena sudah punya cara untuk keselamatan sendiri dengan pemahaman mereka gitu. Tapi bagi orang Jawa sampai hari ini praktik kebudayaan, praktek adat selamatan ini masih diselenggarakan. Ya. Nah, nanti kita akan spesifik membahas bagaimana wujud selamatan, tetapi ini yang berkaitan dengan among-among. Selamatan itu wujudnya ada banyak sekali nanti. Nah, di selamatan ini kalau kita kaji dari bahasanya memang selamat ya, untuk supaya selamat, bahagia, sentosa gitu. Kalau dikaitkan dengan bahasa Arab juga artinya salamah ya, sama saja artinya. Jadi selamat, bahagia, sentosa gitu. Nah, dan kalau orang Jawa ini memaknai selamat ini ya, dia bisa terlepas dari insiden-insiden atau kejadian yang tidak dikehendaki. Nah gitu. Nah, jadi kalau dulu orang tua kita dulu itu ngomongnya selamat itu ora ono apa-apa gitu. Dan bahkan ora ono apa-apa ini menjadi sebuah mantra. Ora ono apa-apa gitu. Kalau di zaman sekarang ini menjadi sebuah afirmasi. Ora ono apa-apa. Misalnya teman saya itu seorang praktisi paranormal itu ketika nambani kesurupan itu ya dia cuman mengucapkan ora ono apa-apa gitu. Jadi ini semacam kalimat afirmasi kalau di dunia metafisika modern ya gitu. Nah, upacara selamatan sendiri merupakan salah satu tradisi yang dianggap dapat menjauhkan diri dari malapetaka ya. Ini makanya kata-katanya ya selamatan. Nah, selamatan ini merupakan konsep yang universal sebenarnya, dan di setiap tempat ini ada, bangsa-bangsa Nusantara ini, tapi mungkin penamaannya berbeda. Nah, kenapa muncul ritual selamatan ini? Ya karena justru manusia itu menyadari, sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu lemah di hadapan kekuatan-kekuatan yang lebih kuat di luar diri manusia. Jadi justru karena manusia itu sadar gitu loh. Kalau manusia yang sok bakoh, sok kuat dan bisa menanggulangi segala sesuatu, ya itu tidak butuh lagi gitu. Yang hanya memakai rasionalitas atau orang-orang dunia barat ya misalnya, karena kadang Tuhan saja dikritisi ya, jadi makanya di mereka ya kadang tidak percaya terhadap entitas ketuhanan itu karena semua pakai logika gitu. Jadi tidak ada kesadaran bahwa dia itu manusia yang lemah, sehingga tidak perlu acara selamatan, itu nggak perlu. Tapi bagi orang Jawa, karena dia sadar bahwa dia itu adalah entitas yang lemah dan ada kekuatan supranatural, kekuatan-kekuatan yang lebih dari dirinya, sehingga dia membutuhkan selamatan itu sebagai upaya untuk membentengi diri supaya dia bisa selamat gitu loh. Nah, selamatan di Jawa sendiri ya merupakan wujud bakti masyarakat ya. Kalau dulu ini disebut dengan pangastuti ya. Atau juga ada yang menyebut ini abon-aboning panembah. Itu. Jadi pangastuti sendiri merupakan bagian dari wujud ketaatan terhadap Tuhan,
Sedangkan abon-abon ing Panembah Jati ini merupakan tradisi, ya, tradisi mulai dari kelahiran, ya, kemudian mensyukuri kehidupan dan juga peristiwa kematian. Nah, jadi kelahiran, khitan, perkawinan, kematian ini merupakan masa transisi perputaran hidup setiap orang, sehingga setiap peristiwa-peristiwa itu tidak lepas dari yang namanya selamatan, karena transisi-transisi kehidupan itu membutuhkan satu keharmonisan dan ketentraman, dan yang inti adalah mencari selamat itu gitu loh. Jadi, dan sesungguhnya kalau kita lihat secara cermat bahwa masyarakat Jawa ini sesungguhnya masyarakat yang mampu membaca realitas supranatural. Artinya orang Jawa ini sesungguhnya, ya kalau bisa disebut ya weruh sadurunge winarah gitu. Jadi dia memiliki satu pengetahuan dan pemahaman di luar teori-teori barat, bahwa sesungguhnya yang paling tinggi itu adalah kesadaran dan menempatkan diri bahwa kita itu masih manusia gitu. Nah, ketika kita masih manusia, berarti ada entitas yang lebih kuat di luar dirinya. Ini pemahaman orang Jawa, sehingga orang Jawa ini sesungguhnya sangat paham tentang realitas supranatural. Jadi kekuatan di luar nalarnya, kekuatan di luar dirinya gitu. Nah, selamatan sendiri sebenarnya dilakukan ya oleh masyarakat ini dalam setiap peristiwa. Tadi Mas Bagus sempat menyinggung pindah rumah saja selamatan, ora ketung sego karo kluban. Nah, itu. Nah, ini pentingnya. Kalau kita konversi dalam ajaran Islam, bahwa sesungguhnya cara mencari keselamatan itu adalah dengan mengeluarkan sedekah. Nah, sedekah yang memang paling mudah diterima, paling gampang mendapatkan ganjaran atau pahala itu ya sedekah makanan. Sehingga sesuai tadi, produknya itu sesuai dengan lingkup geografi masyarakat setempat. Kalau dia di pegunungan, ya berarti nanti produknya adalah makanan yang kemudian hasil tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar itu, sehingga muncul kreativitas sego kluban. Nah, bandingkan dengan masyarakat yang ada di pesisir, tentu karena mereka tidak menanam sayur-sayuran, sehingga nanti munculnya adalah sego iwak misalnya, kan begitu, atau sego sapi atau wedhus kan gitu. Jadi mangut cumi-cumi. Nah, misalnya begitu. Jadi ini sangat berkaitan. Makanya kita akan khusus membahas soal among-among sendiri. Nah, kalau among-among sendiri ini merupakan ya salah satu wujud kebudayaan masyarakat Jawa dalam wujud membuat makanan yang komplit berupa nasi, ya, nasi putih, kemudian klubanan, orang Semarangan ini menyebut gudangan gitu. Kemudian ada aneka lauk, ya, seperti ayam, kemudian tempe, telur rebus, ikan asin yang diurap, ya. Kemudian ada juga lalapan, ya, seperti mentimun gitu. Nah, among-among sendiri ini dimaksudkan sebagai salah satu ritual selamatan. Tetapi selamatan atau tolak balak among-among ini biasanya dikhususkan untuk peringatan Nepton atau Neptu. Ya, kita sebelumnya pernah membahas Nepton atau hari lahir. Ini juga supaya dimaksudkan supaya si jabang bayi atau
orang yang melakukan among-among itu juga selamat dalam hidupnya. Nah, tentu among-among ini kan tidak dimakan sendiri, tapi kan mengundang teman-teman, kerabat, sanak famili, orang-orang tetangga ya yang ada di sekitarnya. Sehingga secara nilai ibadah ini merupakan salah satu wujud sedekah yang diberikan kepada teman-teman, kerabat, saudara yang ada di sekelilingnya gitu. Dan di zaman modern ini ya di desa-desa ini masih dilakukan. Bahkan anak saya itu yang kecil itu biasanya sampai nanti berumur 5 tahun itu kita masih rutin among-among. Jadi ini sebagai wujud pelestarian, tidak hanya pelestarian sungguhnya, tapi ini merupakan salah satu perwujudan ikhtiar kita dalam mencari keselamatan sendiri. Nah, dalam bentuk mengeluarkan sedekah atau yang orang Jawa biasa sebut ini among-among itu. Nah, seperti itu. Oke, Kang Apet, sebelum dilanjut ini kita akan rehat dulu sejenak. Sangat menarik sekali apa yang kita bahas di malam hari ini. Dan untuk keluarga Fas tetap di 90.1 Fas FM, pemilik radio warna baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Magelang. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM, pemilik radio warna baru untuk keluarga. Malam hari ini masih bersama dengan Bagus dan juga narasumber kita Kang Apet Nugroho dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Dan tema kita di malam hari tentang among-among, tradisi selamatan orang Jawa. Oke, Kang Apet tadi disebutkan, menyinggung sedikit tentang among-among ya, karena itu menjadi salah satu budaya di Jawa. Dan tadi disebutkan juga bahwa yang namanya among-among itu harus ada nasi, ada kelubannya, kemudian ada lauknya. Lauknya aja ini harus ada ayam, tempe, telur, ikan, timun lah. Apakah dari makanan-makanan ini memang harus ada itu? Kalau memang harus ada, apakah ada makna di balik makanan yang disajikan seperti yang tadi Kang Apet sebutkan tadi tentang among-among tadi itu? Iya, jadi itulah hebatnya para leluhur bangsa Nusantara, khususnya para leluhur Jawa, menciptakan satu makanan ini tidak hanya produknya. Jadi orang mau makan saja disuruh memaknai dulu gitu. Jadi hampir segala sesuatu produk kebudayaan itu selalu ada makna yang tersirat dan tersurat di baliknya. Seperti among-among. Orang tidak sekedar disuruh untuk makan, tetapi juga disuruh untuk menghayati, kemudian juga memahami secara utuh apa itu sesungguhnya among-among gitu. Tadi makna dan tujuannya jelas, mendoakan kepada yang punya hajat, yang mengeluarkan sedekah, ikut mendoakan. Dengan dia bersedekah mengeluarkan among-among itu, mudah-mudahan selamat ya, karena ini salah satu wujud selamatan. Among-among salah satu wujud selamatan. Kan ada genduren, ada macam-macam ya. Salah satunya among-among ini gitu. Nah, among-among ini memang isinya namanya adat ya. Namanya adat itu orang itu kalau mau ngowah-ngowah juga mikir panjang. Makanya biasanya ya among-among itu tentu syarat yang pertama adalah ada nasi. Nasinya juga nasi putih. Kenapa nasi putih? Karena ya dimaknai bahwa putih atau nasi putih ini merupakan pralambang kesucian, supaya manusia ini selalu berpikir putih, berpikir bersih, berpikir jernih. Maknanya seperti itu. Ketika dia berpikir jernih, berpikir positif, berpikir yang baik, maka dia akan menjadi teladan kebaikan. Dan otomatis senantiasa dia akan mengundang yang namanya keberuntungan, dia akan mengundang yang namanya perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dari Sang Pamomong itu tadi.
Karena namanya among-among ini kan dia mencari perlindungan kepada Sang Pamomong. Sang Pamomong sejati setiap manusia itu adalah Gusti Allah. Nah, melalui, kalau orang Jawa nanti ada yang bilang sedulur papat limo pancer. Nah, kalau kita ya ada malaikat ya yang ada di samping kanan samping kiri kita, misalnya begitu. Kemudian selain nasi putih juga ada kelubanan. Kelubanan ini adalah berbagai macam sayur yang diramu, dicampur menjadi satu, kemudian di sana ada bumbu kudangan atau kelapa yang diparut ya. Ini kemudian diramu menjadi satu kalau orang Barat bilang ini ya salad ya. Nah, saladnya orang Jawa itu ya kelubanan itu sungguhnya. Dan saya merasakan lebih lezat itu. Berapa kali ke luar negeri itu ya kalau salad itu ketemunya cuma saus saja nanti ya. Nah, tapi kalau gudangan ini ada di sana ada pedesnya, ada gurihnya, ada asinnya, komplit gurihnya ada. Nah, kelubanan ini memiliki makna bahwa dalam hidup itu kita harus bisa berbaur dimanapun kepada siapapun. Nah, misalnya di sana ada juga sayur kangkung ya. Sayur kangkung ini dimaksudkan supaya orang itu juga selalu linangkung, lebih ya berlebih hartanya, berlebih ilmunya begitu ya. Jadi harapan-harapan doa-doa itu diwujudkan melalui yang namanya makanan itu ya. Jadi itu makna kelubanan. Kemudian biasanya ada yang memakai ingkung, ada yang tidak. Ya, ini tergantung kemampuan. Tapi rata-rata kalau di kampung hanya among-among ini tidak memakai ingkung ya. Tapi ada juga yang memakai. Sama saja, ingkung ini juga memiliki makna yang bagus ya. Jadi kalau ingkung ini dari kata manekung, manekung itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingkung ini juga memiliki makna bahwa manembaho engkang linangkung. Jadi kita ketika mengaku sebagai manusia yang lemah, maka kita harus manembah engkang linangkung. Berarti manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Dan ketika beribadah ini ya dia harus khusyuk karena ibadah ini sebagai bekal ketika manusia nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ingkung sendiri ini bisa dimaknai sebagai wujud bahwa kita ini manusia yang lemah dan memiliki kewajiban untuk tunduk, berserah diri dan selalu berdoa, manekung itu pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya dalam ingkung dalam among-among itu juga ada telurnya itu telur yang direbus kemudian dibelah ya. Nah, belahannya itu biasanya tergantung yang punya rumah. Bisa dibelah 4, bisa juga kecil-kecil. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, ini nanti ditaruh di atasnya gitu. Nah, maknanya telur yang dibelah ini adalah kita juga harus dalam hidup itu kita harus bisa berbagi dengan sesama. Ini makna yang sangat bagus sekali. Nah, kalau dibelah 4 ya kira-kira ya kita harus bisa berbagi dengan 4 orang kan gitu. Dalam kayaknya. Dok-dok ini dalam kayaknya. Iya, itu telur ya. Dan telur sendiri ini juga mengingatkan kita tentang asal muasal ya, asal muasal. Jadi
Kalau tebak-tebakannya anak-anak itu kan telur dulu apa ayam dulu kan begitu. Nah ini kan artinya mengingatkan asal muasal kita. Jadi asal muasal kita itu dari mana? Mau makan itu kita harus ingat mas. Aku ki asale saka ngendi, bakali sesuk menyang ngendi. Loh, itu makan. Jadi sesungguhnya peristiwa makan saja bagi orang Jawa ini filosofinya sangat dalam, tidak sekedar makan. Iya. Jadi dia juga di sana ada penghayatan, ada kesadaran, ada pemahaman gitu. Ya, itu telur. Kemudian misalnya ada lagi kecambah. Karena kecambah ini tidak bisa ditinggal mas. Kalau nggak ada kecambahnya kurang komplit ya. Nah kecambah ini kan benih ya, benih. Nah kita juga diharapkan bisa seperti kecambah yang selalu tumbuh ya, tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan dengan sehat ya. Kecambah itu kan modalnya cuma air saja bisa tumbuh dengan cepat dan juga bisa ngeremboko seperti itu. Ini makna dari kecambah juga. Kemudian misalnya lagi ada sayur kacang panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya semestinya manusia itu dalam berbuat itu juga sebelumnya harus berpikir panjang dulu. Nah, jadi kacang panjang ini tidak sekedar makanan tetapi juga kita diingatkan bahwa ketika kita berbuat itu sebaiknya sebelum berbuat kita itu mikir dulu, mikir dowo. Jadi ini yang kadang-kadang hilang dari orang-orang sekarang. Oh sesuk resikone tanggung buri, resikone pikir buri. Sementing saiki aku seneng sik, seperti itu. Karena ini tadi sekedar makan, tidak ada filosofi, tidak menyertakan kesadaran yang utuh di sana. Kacang panjang ini saya kira ini penting untuk selalu kita ingat-ingat makna kacang panjang ini. Saya senang sekali makna kacang panjang ini. Ya, Allah itu menciptakan berbagai macam tumbuhan, sayuran. Ini kan ayat, Mas. Iya. Yang bisa kita maknai. Ada ayat kauniyah dan kauliyah. Nah, ayat-ayat yang ada di alam ini ya harus kita baca, Mas. Tidak sekedar menjadi kacang panjang, tapi ini bisa kita maknai atau kita baca. Sesungguhnya kita yang ngaji. Itu. Jadi tidak sekedar makan saja, tapi ketika kita melakukan ritual atau tradisi among-among ini ya kita sesungguhnya sedang mengaji gitu loh. Nah, karena ya ini bagi orang Jawa ini sangat dalam sungguhnya. Ya sayangnya memang tradisi ini kadang orang itu hanya sekedar menjalankan saja tanpa tahu maknanya. Saya membayangkan dan saya berharap jika masyarakat Jawa ini kembali mencari informasi, mencari pemahaman tentang tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para leluhur itu sesungguhnya seperti apa maknanya dalam kehidupan kita. Nah, maka orang akan kembali lagi ke jati dirinya. Orang Jawa ya akan menjalani adat dan tradisinya. Tidak perlu mempertentangkan agama dan budaya dan adat. Kita bisa mensinergikan, saling melengkapi. Bahasa saya ya bahwa kebudayaan ini ya menjadi infrastruktur agama, jadi saling melengkapi. Agama tanpa kebudayaan juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Ini bab kacang panjang, Mas Bagus. Urusannya juga bisa panjang gitu loh. Ya, apalagi era medsos sekarang itu. Begitu ketahuan orang, ya, kita berbuat sesuatu, ada yang memviralkan di medsos, urusannya juga panjang, nggak selesai-selesai. Terakhir misalnya kasus Gus Miftah, yang hanya karena guyonannya mungkin terlalu sarkas gitu, sehingga
di satu sisi memang akhirnya menguntungkan penjual es teh, tetapi kan persoalannya panjang gitu loh, yang dimana beliau sudah diangkat menjadi staf sus presiden saja akhirnya mengundurkan diri, urusannya panjang gitu loh. Jadi ini menjadi catatan keras untuk kita, saya terutama secara pribadi dan juga keluarga FAS, mari kita berpikir panjang dulu sebelum melakukan sesuatu. Itu kacang panjang itu bagus sekali, kayaknya penting itu kita pasang di depan rumah supaya selalu ingat. Saya kalau perlu ini mau menggantungkan kacang panjang di mobil, Mas, supaya eling kalau mau misuh, mau jengkel, mikir dulu mikir panjang gitu. Jadi kita terus menjadi orang yang sangat berhati-hati. Kemudian juga ada tomat misalnya ya. Nah, tomat ini kita diingatkan bahwa jangan menimbulkan perbuatan yang sinamatan dan berupaya menjadi, dan kita harus berupaya menjadi jalmo limpat seprapat tamat itu. Jadi artinya manusia ini dalam menjalani kehidupannya diharapkan bisa selalu cermat ya. Jadi mat itu sendiri cermat dalam berbagai bidang kehidupan, dan diharapkan juga setiap manusia itu selalu memahami situasi yang sedang terjadi empan papan ya. Dalam setiap kejadian itu manusia juga harus pandai mengambil hikmah dalam setiap kejadian atau peristiwa. Ini juga sangat penting, dan ini menjadi satu fenomena masyarakat modern akhir zaman, era medsos, di mana kita itu kebanyakan mengeluh tetapi kita tidak pandai mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Nah, ini si tomat ini mengingatkan kepada kita orang Jawa, ya, bangsa Nusantara, bahwa kita harus cermat dan juga memahami segala situasi yang terjadi gitu. Nah, kemudian biasanya juga dalam among-among itu nanti juga ada yang namanya jajan pasar ya. Jajan pasar ini bonus lah gitu. Jadi makanan ringannya macam-macam ya. Jajan pasar ini juga bisa kita maknai bahwa dalam kehidupan ini ada bermacam-macam hal yang harus kita jalani. Jadi ini juga sebagai wujud perlambang dari seserawungan atau hubungan kemanusiaan ya, hablum minan nas, bahwa kalau kita ini koneksikan bahwa jajan pasar ini ya pasar ini adalah tempat serawung, tempat silaturahmi antar manusia gitu. Nah, jadi di dalam pasar juga ada berbagai macam ya, isinya itu macam-macam, tidak hanya makanan tetapi berbagai macam rupa orang juga di sana. Nah, kita juga harus bagaimana hablum minan nas ini seserawungannya kita seperti apa. Ajur-ajer, dan juga kita bisa saling memahami, asah asih asuh gitu. Nah, itu jajan pasar. Jadi yang paling penting juga dalam among-among itu biasanya cuci mulutnya itu wujudnya buahnya itu pisang ya, pisang. Kalau di selamatan yang umum misalnya untuk kegiatan bersih desa misalnya itu pisangnya kepok. Tapi kalau untuk among-among ini yang penting gedang ya. Kalau timun ada kan timun? Timun ada juga ya. Nah, kalau gedang ini merupakan pralambang dari
etika atau eh, kesopanan seseorang ya, karena watak pisang sendiri itu ajur-ajer, bisa hidup di mana saja, menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, ini makna dari pisang. Pisang atau basa Jawane itu gedang kan gitu. Kalau gedang kira atau bosonya ya gumreget nyuwun pepadang. Ya, artinya dalam menjalani kehidupannya diharapkan manusia ini selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan situasi apapun gitu. Nah, dulu ketika Islam belum masuk, eh, cara untuk ujub atau doanya ini biasanya kemudian dibakarkan kemenyan. Kalau sekarang cukup didoakan, ya cukup didoakan oleh orang tua atau simbah atau orang atau mbah kaum atau siapapun yang di situ yang bisa ujub ya. Kalau ujub sendiri kata-katanya banyak ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Sulaiman. Nah, itu kapan-kapan kita akan bahas ujub atau pernyataan ya, ini untuk siapa, ini untuk siapa, dia ini gitu. Nah, sekali lagi bahwa pembakaran kemenyan ini bukan suatu bentuk kesirikan, tetapi ini pralambang saja. Pralambang bahwa kemenyan ini sebuah wewangian untuk menghantarkan doa kita. Jadi ini hanya sebuah lantaran atau uborampe. Ya, dulu sejarah kemenyan sudah saya sampaikan bahwa kemenyan ini merupakan salah satu produk kebudayaan manusia yang dipakai hingga hari ini. Bahkan di Mekah sampai hari ini pun kemenyan ini dipakai di masjid-masjid ya. Bahkan kita orang Jawa sebagai produksi kemenyan, orang bangsa Nusantara ini malah meninggalkan. Kalau di Mekah itu wayai sholat itu ya dibakarkan kemenyan dulu, jadi wangi, sebagai wangi-wangian fungsinya. Nah, ini dulu digunakan oleh para leluhur ya, bahkan hari ini sampai hari ini untuk acara-acara adat di kampung ini masih dipakai untuk sarana menghantarkan doa ya. Nah, seperti itu. Jadi keluarga Fas, kita harapan kami tidak langsung menjustifikasi, tidak langsung kemudian menghukumi syirik, bid'ah dan lain sebagainya, tetapi ada baiknya kita melakukan pemahaman dulu seperti apa, karena ilmu Allah itu sangat luas. Tidak hanya ilmu dunia, tidak hanya ilmu akhirat ya, ilmu budaya ini juga penting saya kira, dan acara Bincang Asik Seni Budaya Nusantara ini bisa menjadi salah satu media bagaimana kita semakin memahami entitas kita sebagai manusia yang beradab dan berbudaya. Saya pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian, keluarga Fas dimanapun Anda berada. Kita bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.